Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para ikhwan, naib yang mewakili dan staf, kemudian para rois dan staf, dan juga para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu taklim niabah. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Para ikhwan sekalian, di antara hal-hal yang menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa hadir di dalam majelis taklim itu apa? Bu, ketika ibu-ibu hadir di dalam majelis taklim ini, ibu-ibu pulang nanti yang akan dibawa pulang apa, Bu? Yang pertama apa, Bu? Nih yang banyak saya tanya ibu-ibu, Pak, ya. Soalnya saya laki-laki senangnya sama ibu-ibu, ya. Kalau saya senang sama bapak-bapak, apa bahaya itu, ya. Bu, yang pertama apa, Bu? Yang akan dibawa pulang pertama adalah ilmu. Bagi yang dapat ilmu. Nah, yang ngobrol dapat atau tidak? Allahu a'lam. Yang kedua apa? Pahala silaturahim. Betul? Betul. Dalam hadis disebutkan dua insan, dua laki-laki yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak, ya kan? Yang ketiga apa? Pahala taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Pahala taat kepada Allah dan Rasul itu apa, Bu? Ya, dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dalam ayat lain lagi disebutkan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan berkumpul bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin, ya. Salah seorang ulama dari Turki yang namanya Bediüzzaman Said Nursi menjelaskan ayat ini, yang namanya akan dikumpulkan dengan para syuhada, ya. Para siddiqin itu merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang disebut dengan as-syuhada merujuk kepada para syuhada, ya, Umar, Utsman, dan Ali, dan juga para syuhada yang lain. Kemudian was-sholihin merujuk kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibanding-bandingkan, Ibu, dibanding-banding, ya, posisi kita saat ini dengan keimanan kita, yang mungkin kita bisa mengukur sendiri sejauh mana keimanan kita, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang tadi, kira-kira sebanding atau tidak, Bu?
Hah? Sebanding atau tidak? Coba yang kencang ibu-ibu, sebanding atau tidak? Jauh kemana-mana. Dan karena memang kita bukan bandingan mereka, bukan bandingan dengan para nabi, bukan bandingannya dengan para khulafaur rasyidin dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dengan mereka. Luar biasa, Bu. Betul? Kumpulnya bukan di Senayan, kumpulnya bukan di Monas, tapi kumpulnya di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taklim, ya Bu, Bapak Ibu, taklim itu jangan dianggap sepele. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat substansinya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat cuman Amir Yasa, cuma Nuruddin, ya. Saya kepenginnya Imam, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, jangan. Kata Imam Ali bagaimana? Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Apapun yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, ketika itu adalah keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita ambil, walaupun kelihatannya orang yang dhaif, orang yang tidak terkenal, orang yang biasa-biasa saja. Nah ini ya, oleh karena itu mudah-mudahan poin ini dapat menambah semangat bagi kita untuk terus ya memakmurkan masjid kita dengan melaksanakan ta'alum atau taklim. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini siapa coba yang pegang handphone? Yang pegang handphone siapa? Bapak-bapak, coba semuanya dipegang handphonenya, yang pegang handphone. Ya, dipegang semuanya, dipegang. Para ikhwan yang pegang handphone, handphonenya semuanya dipegang. Ibu-ibu yang pegang handphone, handphonenya dipegang semuanya. Sudah, Bu? Handphonenya dipegang sudah? Sekarang dibuka ya. Surat Al-Hajj ayat 77 dan 78. Ya. Ya kita taklimnya main handphone aja Bu sekarang ya. Nah. Sudah ketemu Bu? Surat Al-Hajj 77 78. Sudah ya? Ya. Nah. Al-Hajj ayat 77 78. Yang pegang Al-Qur'an lebih bagus lagi ya. Ini kalau Al-Qur'annya jauh ya, tadi saya nggak minta ambil Al-Qur'an, nanti pada seliweran. Jadi pegang handphone saja. Ayo kita baca bersama para ikhwan sekalian. Al-Hajj. Ya. Oh ya. 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 Kita baca bersama, saya baca, nanti para ikhwan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim
huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, baik, untuk pembahasan ayat ini saya beri tema agar kita menjadi orang yang beruntung. Ya, agar kita menjadi orang yang beruntung. Ya. Ibu-ibu yang ingin hidupnya beruntung baik di dunia maupun di akhirat, maka perhatikan ayat ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, ya, rukuklah dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah, berta'abudlah kepada Tuhan kamu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kebaikan agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, ya, yang dimaksud dengan warka'u wasjudu ay shollu, salatlah. Ya. Jadi hal pertama ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, hal yang pertama harus dilakukan adalah ruku dan sujud. Kemudian yang kedua, wa'budu rabbakum, berta'abud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, waf'alul khaira, melakukan perbuatan yang baik, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi agar kita menjadi orang yang beruntung, ada 3 syarat tadi, ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, ruku dan sujud. Yang kedua, berta'abud kepada Allah. Dan yang ketiga apa tadi? Melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, kata Imam Jalalain, yang dimaksud irka'u wasjudu di situ adalah kita menunaikan sholat, ya, menunaikan sholat. Di situ Allah menyebutkan dengan 2 kalimat, ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu sebagai bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ruku, sujud, ya, sebagai bentuk penghambaan dan sebagai bentuk ketundukan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tunduk itu, ketundukan secara totalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak kita tunduk kepada manusia? Secara totalitas kita tunduk kepada manusia? Nggak boleh, ya. Dulu kalau kita lihat sejarah para ikhwan sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ya, para ikhwan bisa nonton filmnya, ya, film Arisalah namanya. Di situ ada adegan bagaimana para sahabat diperintahkan untuk tunduk kepada Raja Habasyah pada saat itu. Jadi kalau mau menghadap raja, ya kan, mereka adatnya, kebiasaan mereka menundukkan badan sampai seperti kita ruku.
Tapi pada saat itu Ja'far sebagai pemimpinnya mengatakan tidak, karena ketundukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Pak. Jadi sholat itu adalah sebagai bentuk ketundukan kita, ketundukan seorang hamba, kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis ada seorang Arab Badui, ya, datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, dulani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya, walaupun disebutnya orang Arab Badui, tapi mereka itu pinter-pinter, peraihan, cerdas-cerdas. Mereka banyak bertanya kepada Rasulullah, antara lain dalam hadis ini, wahai Rasulullah, amalan apa yang apabila aku laksanakan akan dapat menjadikan diriku masuk ke dalam surga? Ya, ini kira-kira orang pinter bukan yang nanya, pasti pinter, dia mikirnya jauh, ya, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam surga. Maka kemudian Rasul menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah, jangan mensekutukan walau sedikit pun. Yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalatal maktubah, dan menunaikan sholat maktubah, sholat 5 waktu. Tadi yang pertama apa, Pak Iwan? Beribadah dan tidak musyrik. Yang kedua apa? Menunaikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, waktu di zakah, menunaikan zakat al-mafruḍah yang dijanjikan, yang diwajibkan. Ya. Dan yang keempat, watasumu Ramadan, dan yang keempat adalah menunaikan puasa Ramadan. Kemudian Rasul bersabda, qala Rasul, walladzi nafsi biyadihi, ya, yang jiwaku, demi zat yang jiwaku di tangannya, la azidu ala hada, saya tidak menambahkan dari 4 ini. Falamma walla qala, maka kemudian ketika orang Arab Badui tadi sudah pergi, kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyangdura ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hada. Ya. Ketika si Badui pergi, Rasul bersabda, jika Anda ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Tuh. Jadi 4 amalan yang tadi akan dapat memasukkan kita ke dalam surga. Yang pertama apa, Bu? Ibadah kepada Allah dan tidak musyrik. Yang kedua apa? Sholatul maktubah. Yang ketiga, zakat, tunaikan zakat. Yang keempat, saum Ramadan. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan 4 ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kira-kira kita termasuk di dalamnya atau tidak? Mudah-mudahan, insya Allah. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan kepada para wanita. Nih, para wanita. Saya sebut para wanita, Bu. Ya. Ya. Kepada para ibu-ibu, ya, diberikan keutamaan lagi. Barang siapa diberikan keutamaan lagi untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Karena kita tadi bicara sholat, maka sholat itu harus dilakukan secara sempurna. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam sampai zikirnya, ya kan? Rasul bersabda, man sabaha duburi kulli sholatin salasa wa salasina. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah
pada setiap selesai sholat, di akhir sholat 33 kali, wa kabbara salasan wa salasina, dan bertakbir 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasina, dan bertahmid kepada Allah 33 kali, wa khatamal mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ghufirat dunubahu walau kanat misla zabadil bahri, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sepenuh buih di lautan. Nih, ya Bu, jadi kalau sholat itu ibu-ibu harus dilakukan secara sempurna, ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, sampai zikirnya ditunaikan secara sempurna. Ya, jangan baru zikir assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sudah ngobrol, ya kan? Pak, tadi itu si kakak pergi udah dikasih ongkos apa belum? Ya, yang harusnya istighfar dulu, ngobrol dulu. Nah, nih ya ibu-ibu ya. Yang pertama sholat, ya. Kemudian yang kedua, ya, wa'budu rabbakum, berta'abudlah. Nah, wa'budu di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ta'abud, menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekadar sholat, tapi bagaimana dalam setiap orientasi hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya diri kita selalu terkonek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada koneksi hati kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Caranya dengan apa? Selalu berzikir, ya, selalu berzikir, baca doa-doa setiap aktivitas kita. Supaya apa? Di dalam aktivitas kita semuanya untuk Allah dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah berfirman apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan pasrah kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita harus senantiasa menjaga hati kita, menjaga amalan kita dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari mulai bangun tidur kita sudah pasrah kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya, kemudian kita aktivitas. Kita keluar rumah berdoa lagi. Betul? Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Ya. Kita isi semuanya zikir pagi dan petang kita baca. Ya, Sayyidul Istighfar kita baca, ya. Ibu-ibu, Sayyidul Istighfar sudah hafal, Bu? Ibu-ibu, Sayyidul Istighfar sudah hafal belum? Hah? Nggak kedengeran jawabannya nih. Ibu-ibu, Sayyidul Istighfar sudah hafal atau belum? Gitu yang kenceng, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu dibaca setiap pagi dan sore minimalnya, ya. Kemudian yang ketiga, waf'alul khaira, dan berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, dan setiap orang yang kita kita temui, ya. Melakukan kebaikan-kebaikan, kalau di dalam surah Fatir 32 disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Nah, inilah 3 komponen. Jadi 3 komponen yang akan menjadikan kita menjadi orang yang beruntung. Yang pertama syaratnya adalah bagaimana orang itu meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah mahdhur. Yang pertama, komponen yang pertama. Komponen yang kedua, ya, bagaimana menjadikan akidah tauhid kita bahwa segala sesuatu harus berdasarkan perintah Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita laksanakan, baik dalam konteks ibadah mahdhur dan ibadah ghaira mahdhur. Itu harus kita landaskan kepada tauhid. Kita bekerja harus kita dasarkan kepada tauhid, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kita belanjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan ya tentang jihad bil amwal. Itu salah satu bagaimana membelanjakan harta sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, waf'alul khaira, yaitu bagaimana interaksi kita dalam aspek kesolehan sosial. Nih, ya. Dalam aspek apa Pak Hewan? Kesolehan sosial. Nah, apabila 3 ini, ya, hubungan kepada Allahnya sudah sangat baik, kemudian akidahnya kuat, ditambah aspek sosialnya juga sangat baik, maka kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nih, ya. Ibu-ibu, 3 aspek tadi apa Bu untuk mendapatkan keberuntungan? Yang pertama apa? Meningkatkan hubungan kita kepada Allah. Yang kedua apa? Menguatkan akidah kita, selalu orientasi kepada. Yang ketiga apa Bu? Aspek kesolehan sosial. Insya Allah kita menjadi orang yang tidak sampai di situ. Nah, ada lanjutannya. Nah, apa lanjutannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu kepada Allah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya jihad. Jihad itu apa Pak Iwan? Hah? Ya, jihad itu apa Bu? Ya, ya, jihad itu secara makna bahasa mengeluarkan upaya kita, usaha kita dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya untuk menegakkan syariat Islam, itulah jihad. Ya, jadi kalau para ikhwan, ya, berangkat taklim hari ini, itu jihad bukan? Jihad. Kalau para ikhwan hari ini ada jadwal kondangan, ada jadwal undangan presiden misalnya, tapi saya batalkan karena saya ada amanah dari imam untuk taklim, itu jihad bukan? Jihadnya haqqo jihadi atau bukan? Haqqo jihadi. Karena kita sudah mengorbankan kesempatan-kesempatan lain untuk menegakkan syariat Islam. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kadang-kadang kita taklim, ya kan, baru ada kondangan saja kita sudah nggak taklim. Padahal kondangannya setelah taklim juga bisa. Betul kan Pak Iwan? Nah, ya. Nah ini, ya. Nah, kalau kita bisa atur-atur, oh pagi berarti kita kondangan dulu, taklim dulu. Habis taklim baru kita kondangan. Habis kondangan kita belanjalah mah, ya. Baru kita belanja. Nah, insya Allah itu sudah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Supaya syariat ini bisa tegak di muka bumi, tegak di dalam rumah tangga kita. Nah, ini para ikhwan, ya. Para ikhwan sekalian, ya. Kalau kita bicara jihad, ya. Jihad mana umumnya seperti itu. Tapi jihad ini adalah merupakan satu kalimat
yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dua kata para ikhwan yang ditakuti oleh musuh Allah. Yang pertama adalah kata jihad. Kenapa? Karena kalau kita sudah bilang jihad, mereka dipersepsikan oleh mereka bahwa jihad itu teroris. Betul nggak? Dan mereka sengaja membuat seperti itu supaya orang takut dengan kalimat jihad. Padahal taklim juga bagian dari jihad. Yang kedua apa? Khilafah. Ya, kalau orang sudah bicara khilafah, itu musuh-musuh Allah itu takut. Ya, mereka kalau khilafah itu berarti sebuah kekuasaan yang sangat besar yang ada di dalam persepsi mereka. Ya, dan yang ditanamkan oleh mereka juga seperti itu kepada kaum muslimin. Sehingga apabila mereka menyebut kalimat khilafah, itu mereka takut. Ya. Nah, lanjut para ikhwan sekalian. Selanjutnya adalah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwajtabakum. Dialah Allah yang memilih kamu. Kamunya siapa? Kamunya rujuk domirnya kepada ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah tunduk Islam, tauhidnya hanya kepada Allah, berarti mereka adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam surat Fatir, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, bagaimana para ikhwan? Ya. Alladzina astafaina summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kami telah wariskan Al-Qur'an ini, Alkitab Al-Qur'an ini, istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya, istafaina. Kalau di dalam ayat ini Allah menyebutnya dengan huwajtabakum, bahwa Allah telah memilih kami. Jadi umat Islam yang mereka yang sholat atau yang tidak sholat, mereka yang sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh, atau yang sangat sungguh-sungguh, pada dasarnya mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Walaupun dalam perjalanannya nanti di dalam surat Fatir akan terpecah menjadi tiga. Ada yang pertama apa? Dolimuli nafsi, yang mendolimi dirinya sendiri, ya. Ada yang muktasid, dan ada yang sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Waktunya habis, ya. Padahal poinnya masih banyak. Baik para ikhwan sekalian, langsung saya baca artinya saja, ya. Nah, untuk supaya beruntung, selain tiga hal tadi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berjihad dengan yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, Allah telah memilih kamu. Kemudian wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini menjadi kesulitan. Millat abikum Ibrahim. Nah, ya. Ikutilah, millat itu maknanya ilzamu. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Huwa samakumul muslimin, dialah Allah yang menyebut kamu muslimin, min qablu wa fi hadza, sejak sebelumnya dan sampai hari ini, sampai kitab Al-Qur'an ini, liyakuna rasulah syahidan alaikum, supaya Rasul menjadi saksi atas kamu, wa takunu syuhada 'alan nas, dan kamu menjadi saksi atas manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Wa tasimu billah, berpegang teguhlah kepada Allah, huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Para ikhwan sekalian, waktunya sudah habis, ya. Nanti dikaji sendiri ayat berikutnya, ya.
Demikian para ikhwan sekalian, sekilas apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan bagi para ikhwan sekalian. Allahu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.